Wabah virus corona berdampak pada perekonomian dan perdagangan internasional. Dana Moneter IMF menilai wabah virus corona mendatangkan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan global ketimbang wabah virus SARS yang pernah menyebar pada periode 2002 sampai dengan 2003. Menurut IMF, meski sama-sama berasal dari Cina, tapi wabah corona telah memakan korban jiwa 1.300 orang dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak ditemukan. Sementara SARS menelan korban jiwa 800 orang di seluruh dunia dengan pasien positif 8.000 orang. Perlu diketahui bahwasanya Cina merupakan negara dengan ekonomi dan pasar konsumen terbesar kedua di dunia. Wabah virus corona membuat peningkatan pengangguran di sejumlah negara. Wabah COVID-19 membuat banyak kegiatan ekonomi global terhenti, merugikan bisnis dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan. Menurut tabel di atas, bahwasanya Amerika Serikat mengalami peningkatan 4,4%, Korea Selatan 3,8%, Jerman 5,0%, Australia 5,2%, dan Cina sebesar 5,9%. Hal ini tentu saja berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut, dan tentu saja perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Dampak selanjutnya yaitu industri jasa terpuruk. Industri jasa adalah sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Cina, dua negara dengan ekonomi dan pasar konsumen terbesar di dunia. Menurut analisis Oxford Economics, meskipun pembatasan lockdown sudah dicabut secara global, konsumen tidak mungkin untuk kembali ke toko dengan segera. IHS Markit mencatat, bidang pariwisata mengalami beberapa penurunan. Akibatnya, industri jasa transportasi dan real estate juga ikut mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu aktivitas manufaktur menurun. Ketika lebih banyak negara memberlakukan tindakan lockdown, sebagian besar perusahaan manufaktur sementara tutup, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah. Selain itu, adanya penurunan permintaan barang turut memperburuk tantangan yang dihadapi produsen. Akibatnya, pabrik di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia melaporkan telah terjadi penurunan output selama bulan terakhir. Selanjutnya yaitu tahun buruk untuk perdagangan global yang sudah melambat pada tahun 2019. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam perkiraan terbarunya bulan April mengatakan volume perdagangan global bisa anjlok sebesar 12,9% atau 31,9% tahun ini, tergantung pada lintasan ekonomi global. Selanjutnya yakni ekonomi global akan menyusut. Menurut Kepala Ekonom IMF, Gita Gopinath, kerugian secara kumulatif terhadap PDB global selama tahun 2020 dan 2001 dari krisis pandemi bisa sekitar 9 triliun dolar, lebih besar dari ekonomi Jepang dan Jerman jika digabungkan. Potensi kerugian ekonomi akibat virus corona di lingkup Asia. Perlu kita amati, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Wabah virus corona menimbulkan efek domino dan pukulan bagi perekonomian global, karena seperti yang diketahui, sepertiga dari pertumbuhan global berasal dari China. Pada tabel di atas, ekonomi global berada di angka minus 0,4% dan potensi kerugian mencapai 347 miliar US dollar. Untuk Tiongkok, minus 1,7% dan potensi kerugian 237 miliar US dollar. Untuk negara Asia berkembang seperti Indonesia berada di titik minus 0,5% dan kerugian mencapai 42 miliar US dollar. Dampak ekonomi akibat virus corona di Asia. Seperti pada tabel di atas, Indonesia mengalami minus 0,22% dari PDB, Malaysia minus 0,23%, Singapura minus 0,57%, Thailand minus 1,11%, dan Tiongkok
minus 0,76% dari PDB. Di sini, negara Thailand terjadi penurunan yang signifikan karena wisatawan dari luar negeri banyak yang berasal dari negara Cina. Berikut merupakan video yang akan menjelaskan tentang materi ini. Di Hong Kong dan Tiongkok, jalanan sepi. Bisnis tutup akibat ketatnya karantina untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona. Ini kemungkinan akan berakibat parah, menurut David Dollar dari Brookings Institution, sebuah lembaga riset kebijakan di Washington, D.C. You've got areas that produce about 2/3 of China's GDP have already extended their holidays for a couple more weeks. Migrant workers are not coming back to factories. So clearly first quarter and almost certainly second quarter of 2020 will have very poor economic results. CEO Hong Kong Geosecurities Francis Lun memperingatkan ini bisa berdampak hingga di luar Asia. Maybe the global economic growth will shrink by 0.05%. Menurut seorang petani stroberi di Zhejiang yang berbatasan dengan Provinsi Hubei tempat virus corona merebak, biasanya saat ini adalah puncak musim stroberi. Tapi akibat wabah, pendapatan hariannya jadi sangat berkurang. Petani ini memiliki sekitar 23 rumah kaca yang tersebar di daerah yang secara tradisional populer dengan petani stroberi dan pemetiknya. 心情肯定不好嘛，这肯定是有点沮丧嘛。但是现在碰到这种疫情也不是人为的，所以也没办法了。 Wabah virus corona bahkan telah mencapai pusat perjudian Tiongkok di Makau dan para operator kasino diminta menutup bisnis mereka selama 2 minggu sejak Selasa lalu. Kasino di Makau biasanya selalu dipadati para pemain papan atas Tiongkok, tapi kini lengang karena banyak orang berupaya menghindari tertularnya virus corona. Sementara itu, pabrik pesawat Airbus menutup 1 pabrik utamanya di Tiongkok dan pabrik mobil Hyundai menunda produksi di 7 pabrik mereka di Korea Selatan akibat ketiadaan pasokan suku cadang dari Tiongkok. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.